Halo anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu adalah Niputu Nuning Pertiwi, bisa dipanggil dengan Bu Tiwi ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan? Siapa mereka? Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Apa warna baju mereka? Bagaimana perasaanmu saat memperhatikan mereka? Nah, anak-anak, dapat Ibu jelaskan dari gambar tersebut bahwa teks deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud teks deskripsi adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Nah, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi spasial, teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang, ruang, dan waktu. Yang kedua, teks deskripsi objektif, teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, teks deskripsi subjektif, teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya: melihat, mendengar, mengecap, merasakan, dan mencium. Yang kedua, teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contoh, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan gesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan tempat tersebut sebagai objek wisata yang seru untuk dikunjungi beramai-ramai. Yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata. Berikutnya adalah struktur teks deskripsi, yaitu ada 3. Pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah dia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan setiap bagian yang ada di objeknya. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan atau tidak. Berikutnya adalah struktur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Selanjutnya adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum, disebut juga dengan hipernim, adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kemboja. Kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga. Sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kemboja. Berikutnya adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contoh, sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. Selanjutnya, kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga lebih mudah dibayangkan oleh pembaca. Selanjutnya, kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna.
Tetapi, kita harus berhati-hati saat memegangnya sebab bunga mawar memiliki batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang teks deskripsi. Semoga anak-anak dapat memahami materi tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.